Selain riuhnya isu tentang Perang Dunia Ketiga pada permulaan tahun 2020, dunia juga digemparkan dengan ditemukannya virus baru yaitu virus corona atau SARS-CoV-2. Virus ini awalnya ditemukan di akhir Desember tahun 2019. Berdasarkan data WHO per 1 Maret 2020, sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. Saat ini terhitung 16 Agustus 2020, sudah terdapat 21,8 juta orang di dunia yang terkonfirmasi positif dan 772.000 orang yang meninggal. Sedangkan total kasus di Indonesia yang dikonfirmasi positif adalah 141.000 orang dan sudah meninggal sebanyak 6.207 orang. Pasien pertama di Wuhan yang didiagnosis COVID-19 memiliki riwayat berkunjung atau bekerja di salah satu pasar tradisional di Wuhan, lokal Huanan Seafood Market. Pasar ini juga dinyatakan sebagai wet market, tempat di mana kita bisa membeli berbagai macam hewan hidup. Banyak ahli yang berpendapat bahwa penyakit ini penyebarannya dilakukan oleh hewan ke manusia. COVID-19 sudah diidentifikasi secara genetik oleh para ahli dan terbukti bahwa virus ini serupa dengan virus yang beredar di antara kelelawar. Jadi, kelelawar atau pets dianggap sebagai asal mula munculnya virus baru ini. Bagaimana virus corona ini menginfeksi manusia? Virus corona tergolong ke dalam virus yang zoonotik, yaitu virus yang dapat ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan dapat bertindak sebagai vektor untuk menularkan penyakit tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk virus corona. Virus corona pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Virus ini bekerja seperti penyusup di dalam pemerintahan sebuah negara. Apabila virus ini menabrak pintu lemah negara tersebut, maka ia dapat membangun jaring teroris yang lebih kuat untuk dapat menyerang negara lain. Tubuh juga seperti negara. Tubuh manusia rata-rata terbuat dari 30 triliun sel dan berisi 40 triliun bakteri. Sel-sel itu memperbarui diri sendiri secara terus-menerus. Saat tidak berada dalam inangnya, virus hanyalah sebuah bahan genetik. Namun begitu virus ini berhasil menyusup di dalam sel makhluk hidup sebagai calon inangnya, maka virus ini dapat berkembang dan kemudian menjadi agen infeksi penyebab penyakit. Pada 22 April 2020, sebuah artikel muncul di newyorktimes.com menyatakan bahwa ada 2 ekor kucing yang menunjukkan hasil uji positif terhadap virus corona. Kemudian pada Maret 2020 dilaporkan ada seekor anjing dengan ras Pomeranian di Hong Kong menunjukkan hasil positif dari SARS-CoV-2 dan diikuti oleh anjing German Shepherd yang hasilnya juga menunjukkan positif COVID-19. Pada kasus ini, pemilik anjing adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang telah didiagnosa positif COVID-19. Namun, kedua anjing yang dimilikinya tidak menunjukkan gejala klinis penyakit apapun. Hal ini berbeda dengan kasus kucing yang menunjukkan gejala klinis atau tanda-tanda penyakit seperti diare, muntah, dan sulit bernafas. Sampel dari muntah dan feses kucing tersebut diuji di Veterinary Medicine of the University of Leeds dan menunjukkan uji genetik yang tinggi terhadap SARS-CoV-2 pada sampel tersebut. Namun, kucing tersebut sembuh setelah 9 hari. Lalu, apakah anjing dan kucing tersebut dapat menularkan virus ini atau bersifat infeksius? Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa 4 pets ini adalah infeksius atau dapat menularkan COVID-19 ke manusia. Meskipun metode PCR adalah metode yang dinilai sangat sensitif menunjukkan hasil positif pada keempat pets tadi, hasil ini hanya menunjukkan adanya nukleotida virus dalam sampel. Namun ini tidak menunjukkan bagaimana virus tersebut bisa bermula dari hewan peliharaan. Jadi hasil ini tidak memberitahu kita apakah hewan peliharaan benar-benar bisa menularkan virus corona. Virus corona tergolong ke dalam famili Coronaviridae yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada berbagai macam hewan, begitu juga pada manusia. Virus ini dapat berkembang pada berbagai spesies dan menyebabkan berbagai macam kondisi, terutama menyebabkan gangguan gastrointestinal, sistem pernafasan, dan sistem syaraf. Felin enteric coronavirus adalah penyakit pada kucing yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini bersifat enterik, dan meskipun virus ini bisa menular dari kucing yang satu ke kucing yang lain, transmisi ini terjadi secara feko-oral.
dan biasanya tidak memperlihatkan gejala klinis atau hanya sekedar diare ringan. Namun, pada sebagian kucing, felin enteric coronavirus dapat mengalami mutasi dan bisa menyebabkan felin infectious peritonitis. Jadi, apakah ada bukti bahwa pets berperan terhadap penyebaran COVID-19 atau SARS-CoV-2? Sejauh ini telah dilakukan pengujian COVID-19 pada 4.000 sampel anjing dan kucing, serta kuda yang mengalami gejala gangguan pernafasan. Sampel ini umumnya diambil dari daerah yang didomisili oleh kasus COVID-19. Namun, semua sampel yang sudah dites hasilnya negatif. Jadi, bisa dikatakan sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa pets berperan dalam penyebaran COVID-19. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti signifikan yang menyatakan bahwa hewan peliharaan atau hewan lain dapat menimbulkan ancaman besar bagi manusia terkait penularan SARS-CoV-2. Menurut Dr. Hewan Woody Walker yang dikutip dari Los Angeles Times mengatakan bahwa pemilik hewan peliharaan tidak perlu bereaksi berlebihan karena akan mempengaruhi perilaku hewan. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko hewan peliharaan tertular COVID-19. Pertama, hewan peliharaan sebaiknya jangan dibawa keluar rumah karena paling aman berada di rumah. Kedua, jika pemilik dinyatakan positif COVID-19, sebaiknya jangan melakukan kontak fisik terlebih dahulu dan selalu jaga jarak dengan hewan peliharaan. Ketiga, jika ingin berinteraksi dengan hewan peliharaan, lakukanlah cuci tangan sesuai protokol kesehatan sebelum dan sesudah bermain dengan hewan peliharaan. Keempat, batasi kontak interaksi hewan peliharaan dengan orang lain. Kelima, batasi jarak antara hewan sekitar 6 kaki atau 1,5 hingga 2 meter. Terakhir, apabila hewan peliharaan Anda menunjukkan gejala sakit, konsultasikanlah ke dokter hewan terdekat dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi karena vaksinasi dapat melindungi hewan peliharaan dari penyakit menular dan penyakit mematikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari hewan peliharaan Anda.